Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kembali mata kuliah struktur data ya, di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas single linked list non-circular. Ya, perlu diingat bahwa single linked list ini adalah termasuk di dalam struktur apa yo. Kita lihat dulu di review pertemuan pertama nih. Jadi di dalam basis data ya, kan ada dibagi menjadi dua kemarin untuk tipe data. Tipe data sendiri itu dibagi menjadi tipe data sederhana dan tipe data majemuk. Sederhana tunggal dan sederhana majemuk. Kemudian untuk struktur data itu dibagi menjadi dua ya, struktur data sederhana dan struktur data majemuk ya. Kalau kemarin sebelumnya sudah kita bahas bagaimana mengenai struktur data sederhana menggunakan array ya. Menggunakan array, kemarin kita udah menggunakan array single array, kemudian array 2 dimensi, kemudian array 3 dimensi, dan array berdimensi banyak ya. Ada yang segitiga atau diagonal kemarin ya, minggu lalu kan sudah kita bahas tuh ya. Di pertemuan 5 ini kita akan menggunakan atau mempelajari struktur data majemuk ya. Nah, di dalam struktur data majemuk ini ada pembagian menjadi dua lagi, yang linear dan non-linear. Nah, di dalam linear nanti kita akan menggunakan adanya stack, ada queue, dan linear linked list. Linear linked list. Kemudian yang non-linear itu ada pohon, bentuk pohon, atau tree, kemudian ada binary tree atau pohon biner, kemudian pohon cari biner atau binary search tree. Ya. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas nih terlebih dahulu single linked list atau non-circular ya. Perhatikan dulu biar nanti tidak bingung ya. Jadi ketika kita membahas data, membahas struktur data, ini kita harus tahu dulu apa sih ya. Kenapa harus membahas struktur data ini? Jadi ibaratkan gini, data itu kita ada sebuah data ya. Dari sebuah data ini bisa diibaratkan nilai atau apa aja lah, tapi berhubungan dengan data. Kemudian untuk tipe data itu ibaratkan sebuah kotak. Ya, tipe data sederhana, kemarin kita bahas tentang tipe data sederhana itu kita ibaratkan sebuah kotak. Ada integer, ada real, ada boolean, ada karakter. Ya. Kalau data kita tadi kita masukkan ke dalam integer, nah integer ini yang diterima hanya data angka aja, gitu. Jadi kotak kita punya kotak khusus terima data angka aja, ya terima uang lah, gitu, angka semua. Kemudian ada yang real atau float. Kalau real atau float itu data yang kita masukkan atau kotak yang terima ini itu ada desimal ya, koma desimal. Jadi ada komanya, misalnya 10,2 ya. Kemudian kalau yang boolean, nah kalau yang boolean ini hanya boleh terima data
true false, benar salah. Jadi data yang kita masukkan nggak bisa angka, ya angka 1 sampai 10 dan sebagainya berhubungan dengan angka. Kita tidak bisa masukkan ke dalam boolean ini. Hanya kotak ini menerima ya tidak gitu. Kemudian kalau yang karakter, ya, kalau berhubungan dengan karakter, ini kotak kita ini bisa terima ada angka, ada huruf, ada simbol gitu. Jadi kalau yang karakter ini kotaknya lebih fleksibel menerima data. Cuma tetap di dalam tipe data sederhana tunggal ini, integer, real, float, boolean, itu hanya menerima data yang tunggal. Ya, kalau kemarin kita udah bahas kan waktu array itu, kalau integer itu hanya terima 4 bit, ya 4 karakter, ya 4 bit data yang tersimpan. Nah, kemudian kalau data sederhana majemuk ini ada tipenya string. Nah, kalau tipe string ini bisa lebih panjang lagi, lebih lebar lagi menerima datanya. Gitu ya. Nah, kemudian ada struktur data. Nah, kalau struktur data ini yang sederhana itu kemarin array. Jadi kalau array tadi kita punya data ataupun kotak kecil ya yang menerima terbatas. Kalau array ini adalah kotak besar. Misalnya kardus ya. Di dalam kardus itu kan nanti bisa terima beberapa kotak-kotak, ya, beberapa data. Nah, itu nanti disesuaikan dengan masing-masing array-nya. Dengan datanya apa? Kan kalau kemarin bisa menggunakan array, misalnya array tunggal untuk integer. Ya, nanti ada beberapa kotak di dalam kardus tadi. Hanya terima integer. Gitu. Atau misalnya kardusnya bertipe array 2 dimensi, itu matriks, atau array 3 dimensi. Kita ibaratkan kardus lah. Gitu. Nah, kemudian kalau yang struktur data majemuk ini dibagi dua ya, linear sama non-linear. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang linear linked list atau single linked list. Nah, saya review di sini terlebih dahulu pertemuan pertama agar kita kembali refresh dan ingat bahwa apa sih berhubungan dengan linked list itu. Oke, jadi tadi struktur data udah kita bahas ya, bagaimana struktur sebuah data itu kita ibaratkan sebuah kardus, sebuah kotak, yang mana dari kardus itu adalah penyimpanan, tempat penyimpanan. Nah, kalau di dalam komputer, ya, di dalam bahasa komputer, bahasa pemrograman, tipe data atau data ini adalah disimpan di dalam memori. Jadi kardus yang kita gunakan ini kita deklarasikan terlebih dahulu di dalam memori. Gitu. Oke, kita bahas ya single linked list di pertemuan 5 ini. Jadi konsep dari single linked list atau linked list ini adalah konsep pointer dan linked list. Yang akan kita bahas ini tentang konsep pointer dan linked list. Jadi untuk mengelola atau mengolah data yang banyak tidak bisa ditentukan sebelumnya, ya, maka disediakan suatu fasilitas yang memungkinkan untuk menggunakan suatu perubahan atau peubah yang disebut dengan peubah dinamis atau dynamic variable. Jadi kalau di memori komputer itu tidak bisa langsung dirubah saja. Ya. Datanya ini kita tidak bisa dengan mudah langsung dirubah. Ya, makanya kita menggunakan ada namanya konsep pointer. Ya, peubah.
merubah sesuatu di dalam komputer, itu harus menggunakan konsep ini. Nah, konsep peubah ini menggunakan peubah dynamic atau variabel dinamis. Jadi perubahan dinamis atau dynamic variable ini adalah mengalokasikan peubah mengalokasikan sebuah peubah yang diperlukan di dalam program setelah program dieksekusi. Jadi ketika program yang dibuat itu mau dieksekusi, mau diubah, ini menggunakan ini peubah dinamis. Nah, perubahan data, perbedaan peubah, peubah statis dan dinamis. Perbedaan di sini itu dimaksudkan pada perubahan statis, isi memori pada lokasi tertentu, nilai peubahnya adalah sesuatu dari data sesungguhnya yang akan diolah. Kalau peubah dinamis, nilai perubah adalah alamat lokasi yang menyimpan data sesungguhnya. Dengan demikian, data yang sesungguhnya dapat dimasukkan secara langsung. Dalam hal ini, pemasukan data dapat diilustrasikan seperti ini. Jadi, misalnya A ini di dalam memori, variabel A nilainya adalah 1000. Variabel A nilainya 1000. Kemudian akan dirubah nilainya menjadi 10. Nah, ini A. Kemudian B ini akan nilainya ini akan dirubah menjadi 10. Sebelumnya ada variabel A dengan nilai 1000. Kemudian akan dimasukkan data menjadi 10. Nah, ini ada perubahan di sini. Bagaimana caranya? Cara merubah ini tentunya menggunakan ini nanti model perubahan data statis dan dinamis. Ilustrasinya ini. Nah, di dalam pemrograman kita mendeklarasikan pointer. Apa itu pointer? Pointer ini digunakan sebagai penunjuk ke suatu alamat memori. Jadi ketika membuat sebuah program itu nanti menggunakan pointer untuk melakukan perubahan data. Nah, di sini contohnya adalah dalam pemrograman C++, tipe data pointer itu dideklarasikan dalam bentuk umum. Umumnya seperti ini. Jadi tipe datanya, kemudian ada bintang atau asterik, nama variabel. Jadi ini adalah pointer. Nah, tipe data dapat berupa sembarang tipe data. Tadi tipe data yang sudah kita bahas, misalnya ada integer, ada float, ada char, ada boolean misalnya. Sedangkan nama variabel ini adalah nama pointer. Jadi ini tipe data sembarang, nama variabel ini adalah nama pointer. Nah, ini contoh penggunaan di dalam bahasa program C++. Kalau kita menggunakan bahasa program C++ atau Borland Nah, contoh void main integer xj. Nah, ini tipe datanya integer xj, kemudian bintang z. Nah, ini menunjukkan pointer, variabelnya z. Jadi x sama dengan, di sini kita lanjutkan, x sama dengan 75. Berarti nilai x adalah 75. Kemudian dilanjutkan, z sama dengan x. Maka nilai z itu akan diambil dari nilai x. X-nya berapa tadi. Kemudian z sama dengan pointer x. Berarti ini nilai z menunjukkan ke alamat pointer dari nilai x. Ini akan mencari nih pointer dari
X itu berapa nilai Z-nya. Get, nah ini get akan menampilkan. Nah, kita bahas tentang linked list atau linked list ya. Jadi linked list adalah salah satu struktur data dinamis yang paling sederhana ya. Linked list atau struktur berkait ya, nama lainnya bisa struktur berkait atau senarai berantai, yaitu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Kalau kita ibaratkan tadi, ketika ada data itu ada kardus ya. Kardus ini dalam beberapa tumpukan kardus gitu. Atau ini kalau di sini kotak memori lah. Kalau di dalam komputer ini alamat memori. Jadi di dalam komputer itu ada sebuah alamat memori yang dibuat menggunakan linked list ya. Ya, dengan linked list ini data-data yang ada adalah searah ya, one way list ya. Nah, linked list atau senarai berantai disebut dengan senarai satu arah atau one way list. Ya, masing-masing komponen dinamakan dengan simpul atau node. Jadi perhatikan di sini contohnya. Ini linked list, ada sebuah linked list. Ya, link ada datanya, ada data ini A, ini ada B, ini punya data sendiri, one way. Gitu. Perbedaan karakter list ya, karakteristik antara array dan linked list. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas tentang itu array. Nah, array dan linked list ini ada perbedaan secara karakteristiknya. Dilihat di sini, kalau array itu statis, ya, datanya itu statis. Kalau di linked list ini dinamis. Kemudian penambahan dan penghapusan data terbatas. Jadi kalau mau nambah, mau hapus di dalam array itu terbatas. Tapi kalau di linked list ini tidak terbatas datanya. Data yang mau ditambah, yang mau dihapus itu tidak terbatas. Sepanjang dia masih di memori, kemudian sekuensial tadi. Ya. Kemudian random access. Jadi array-nya adalah menggunakan random access, bisa random. Nah, kalau linked list ini harus sekuensial. Jadi dari awal ke ujung ke belakang itu secara sekuensial berurut. Ya, berurut akan dilakukan pengecekan data. Kemudian penghapusan array tidak mungkin. Nah, kalau di linked list, penghapusan list itu bisa dengan mudah. Jadi menghapus data di dalam array itu tidak mungkin. Tapi kalau di linked list itu mungkin, bisa dilakukan. Gitu. Ini perbedaannya. Nah, setiap simbol dalam suatu linked list terbagi menjadi dua. Ya, setiap simbol ini dibagi menjadi dua. Yang pertama medan informasi atau datanya. Jadi informasinya apa aja, berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Jadi medan informasi ini semua data informasi yang akan diolah, disimpan di situ. Kemudian yang kedua adalah medan penyambung atau link field. Jadi di dalam linked list itu ada dua komponen. Komponen pertama adalah berisi data, komponen kedua itu adalah link, penyambung atau alamatnya. Ya. Link ini berisi alamat berikutnya. Jadi alamat berikutnya berapa? Kemudian nilai 0 jika link tersebut tidak menunjukkan ke data atau simpul lainnya. Jadi kalau tidak ada nilainya atau bernilai 0,
maka dia tidak bersambung kemanapun. Penunjuk ini disebut dengan penunjuk nol. Nah, nanti kita lihat contoh bagaimana sebuah linked list. Linked list juga mengandung sebuah variabel penunjuk list ya, yang biasanya diberi nama start atau awal. Jadi penyambung awal itu biasanya disandangkan mengandung di linked list yang berisi alamat dari simpul pertama dan dalam list. Kita lihat di sini ada sebuah list, linked list contohnya. Jadi linked list tadi datanya tidak terbatas, tidak kayak array. Nah, ini alamat awal, kemudian ada data A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian di sini kotak kedua ini merupakan alamat penyambungnya. Nah, kalau di sini lihat medan penyambung dari simpul kedua. Kemudian kalau A, medan informasi dari simpul kedua. Jadi di dalam linked list ini tadi kan dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah informasinya, bagian kedua adalah penyambung. Jadi bagian pertama ini disebut sebagai informasi, simpul informasi. Medan kedua atau bagian kedua ini adalah simpul penyambungnya. Nah, ini kita lihat contoh di dalam memori. Contohnya misalnya ini tadi ada data awal, ya, data awalnya ini, informasi datanya adalah 2. Link awalnya 2. Nah, link awal 2 informasi ke di mana nih? Link awal memori atau pointer yang kedua ini ternyata di informasinya A. Disambung A ini nyambung kemana? 6. Nah, A6 maka akan dilingkan atau disambungkan ke list atau pointer ke 6. Sambung ke 6. Informasi 6 apa? Informasi datanya ada nilai B. Nilainya B, informasinya B. Kemudian disambungkan ke O1. Pointernya 1. Disambungkan ke 1. Nah, 1. Listnya 1. Informasinya ini ya, infonya adalah C, disambungkan ke pointer 5. Jadi 5 ini dari C ini 5 disambungkan ke 5. 5 ya, 5 ini ada informasinya D. D ini dia akan menyambungkan ke 10, pointer 10. Nah, disambungkan dapatlah E. E informasinya E disambungkan ke ini pointer 8. Pointer 8. Kemana 8? Kita lihat ke pointer 8 ada F. Informasinya F. Kemudian F disambungkan kemana? 0. Nah, nilainya 0 berarti habis. Nah, ini kalau habis ya. Ini kalau bernilai 0 berarti habis. Nah, sehingga habislah nilai. Jadi dari awal ini tadi A ke 6, 6 ke 1, 1 ke 5, 5 ke 10, 10 ke F, 10 ke 8 ya. 8 ini F, F kemudian nilainya 0. Akan habis. Jadi penyajian keterangan dari dalam memori ya, linked list dalam memori tadi, nilai awalnya awal 2, maka informasi info 2 adalah A ya. A disambungkan ke 2. Nah, di memori kedua disambungkan. Ternyata mendapatkan 6 angka atau memori 6. Informasi info 6 apa? B. Ya kan? Disambungkan nih A, disambungkan kedua ada info A. Ya. Dari sambungkan info A ini dapat sambungan 6. Selanjutnya ini 6 kan.
Di dalam 6, memori 6 dapat B. Dalam B dapat 1, informasinya 1, C. Informasinya C, kemudian ada data sambungannya, yaitu 5, disambungkan ke 5, maka informasinya info 5, mendapatkan data D. Data D ini ada infonya berapa? Oh, infonya 10, ke info 10. Nah, info 10 maka E. Tapi E diinfokan kemana? 8. Info 8 dapatnya apa? F infonya apa? Linknya atau sambungannya 0. Maka berakhir. Maka dari contoh tadi ini diperoleh untaian data A, B, C, D, E, F. Gitu. Nah, bentuk node dalam single linked list non-circular. Bentuk node. Single ini field pointer, ya, field pointer hanya satu dan satu arah. Pada akhir node pointernya menunjukkan nilai 0. Jadi kalau nilainya 0, nanti dia akan berakhir menempati alamat memori tertentu. Linked list, node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Kita saling terhubung satu sama lain, maka masuk ke dalam linked list. Ini single linked list. Single ini berarti pointernya hanya satu dan satu arah. Ya, pada akhir node nilainya adalah 0. Kalau linked listnya ini node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada linked list ini mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menunjukkan nilai 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti. Jadi list ini akan berhenti pada saat pembacaan isi dari list. Contoh di sini ada linked list ya. Ini ada A, B, C, D, dan 0. Nah, informasinya ada F, triple F1, triple F2, triple F3, triple F4. Oh, sorry, ini bukan triple F ya. Ini hexa nih. FFF1, sorry ya. Kita ini berhubungan dengan data ya. Ini FFF1, ini hexa, alamat memori. FFF1, kemudian FFF2, FFF3, FFF4. Ini alamat memorinya. Ya. Di dalam alamat memori ke indeks pertama ini, list pertama ini ada A. Indeks kedua ada B, indeks ketiga ada C, indeks keempat ada D. Yang selanjutnya ini 0, berarti list ini berakhir di sini. Pembuatan single list non-circular, sorry. Jadi kalau menggunakan bahasa program di sini node C++ ya, menggunakan deklarasi node type def structure t-node integer ya, integer data t-node ini pointer next. Selesai. Nah, ini bentuk di sini t-node ini adalah apa namanya function ya, fungsi di dalam bahasa program. Keterangan pembuatan struktur bernama t-node ini bernama t-node yang berisi dua field. Field yang pertama integer, tipenya integer, dan field next yang berisi pointer. Next ini pointer dari t-node.
Setelah pembuatan struktur tadi dari sebuah variabel, ya, buat juga variabel head yang bertipe pointer dari T-node yang digunakan sebagai kepala linked list. Digunakan perintah new untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjuk ke 0. Ini buat T-node dengan pointer baru sama dengan new T-node. T-node ini sebelumnya tadi. Kemudian baru data sama dengan data baru next sama dengan 0. Nah, dibutuhkan sebuah variabel pointer, dibutuhkan sebuah variabel pointer ya, head yang akan selalu menunjuk pada node pertama. Jadi variabel pointer head ini akan menunjuk ke pointer pertama atau node pertama. Kalau node terakhir pasti nilainya 0. Gitu. Ini tadi alamat memorinya FFF1, FF2, F3, FFF4. Ini headnya. Nah, deklarasi pointer penunjuk head single linked list. Bagaimana cara mendeklarasikannya? Ini memanipulasi linked list tidak dapat dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer. Ya, jadi ketika mau merubah sebuah node, sebuah data itu tidak bisa langsung, harus dideklarasikan dulu headnya. Karena ini adalah linked list yang menggunakan sekuensial pengambilan datanya atau pembacaan datanya, maka harus ada awalnya mana, akhirnya mana. Nah, menggunakan awal ini menggunakan deklarasi head. Dideklarasikan sebagai berikut nih, T-node head. Ini ada, perlu diingat bintang ini adalah pointer. Ini mendeklarasikan pointer head. Fungsi inisialisasi single list. Ini void init ya, head sama dengan 0. Jadi ini mendeklarasikan awalnya. Jadi kalau menggunakan bahasa program nanti untuk menginisiasi ini void init 0, nilainya 0 ini dimasukkan ke head. Fungsi untuk mengetahui kondisi single linked list, untuk mengetahui posisinya atau kondisinya, fungsinya menggunakan apa? Integer is empty if head sama dengan 0, return 0. Return 1. Else return 0. Jadi kalau nilainya itu headnya ini 0, berarti dikembalikan 1. Kalau tidak 0 berarti 0. Jadi berarti ada isinya. Nah, kita lanjut. Penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan. Namun pada saat pertama kali, kalau pertama kali itu kan data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara node head ditunjuk ke node baru tersebut. Prinsipnya ini adalah mengkaitkan node baru dengan node head, kemudian head akan menunjukkan pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi yang terdepan. Nah ini jika menggunakan bahasa program nanti menggunakan C++ ya. Atau kemarin ada yang apa ini dev C++ ya kalau nggak salah. Nah, void insert depan integer data baru.
T-node baru, ini pointernya dikasih nama pointer baru, dan baru sama dengan new T-node baru, isi baru data sama dengan data baru, baru next sama dengan 0, if empty is empty sama dengan 1, maka head sama dengan baru, head sama dengan next, isinya 0. Kalau tidak empty berarti ada isi, makanya baru sama dengan next, head sama dengan baru, print, data masukkan. Nanti kita coba deh. Ilustrasinya, ilustrasi penambahan node yang di depan ini. Ketika list masih kosong, maka head-nya adalah 0. Dan 0, head sama dengan 0. Kemudian ketika ada data baru yang masuk, misalnya datanya 5, ya, data 5 yang masuk, head 5, ini data baru masuk 5, 0 untuk next-nya, ini masih 0. Kemudian yang ketiga, ketika ada data baru lagi masuk, misalnya ada data 20 masuk, penambahan masuk, nah, ini maka ilustrasi awalnya kan di sini. Dari sini misalnya ini datanya 5 tadi udah masuk, yang poin kedua ini sini udah ada 5, 0. Kemudian ada masuk 20 data baru masuk. Ini baru 20, ini masuk ke head di sini. Ini nanti linknya ke 5, ya, dan selanjutnya ke 0. Nah, ini kan, ini headnya 5, ada data baru masuk 20, ini baru masuk. Ya, headnya masih 0 di sini. Jadi ini udah hasil akhirnya. Di memori ini ada dua data, dua list, 5 dan 20. Itu tadi kalau ditambahkan dari depan, ya, menambahkan node dari depan. Bagaimana kalau menambahkan node-nya dari belakang? Ya, ini menambahkan node dari depan. Nah, kalau ini menambahkan dari depan, kalau menambahkan dari belakang gimana? Jadi sebuah list ini bisa diisi dari depan atau dari belakang. Kalau penambahan data dari belakang atau dilakukan dari belakang, namun pada saat pertama kali node langsung ditunjuk oleh head. Jadi kalau pas data pertama kali itu nanti disebut sebagai head-nya. Kemudian penambahan data di belakang membutuhkan pointer baru, ya, pointer bentuk untuk mengetahui node terbelakang. Kemudian dikaitkan dengan node baru tadi. Untuk mengetahui data, ya, data terbelakang perlu digunakan perulangan. Jadi kalau menggunakan atau penambahan node-nya di belakang, itu harus ada perulangan. Nah, ini contohnya function untuk penambahan node dari belakang. Void insert belakang integer data baru T-node. Nah, ini di sini pointernya ada, harus menggunakan dua pointer bantu nih. Pointer pertama adalah pointer baru, pointer kedua adalah bantu. Baru dan bantu. Baru sama dengan new T-node, baru sama dengan untuk data, yaitu data baru, baru next 0. If empty sama dengan 1, head sama dengan baru, head sama dengan next, next sama dengan 0, else bantu, ya, kalau ini tidak empty atau sudah ada isi headnya, berarti ini bantu sama dengan head, kemudian perulangan terlebih dahulu, while bantu next tidak sama dengan 0,
Maka bantu sama dengan bantu next. Bantu ini udah selesai perulangan, bantu sama dengan next baru di print, masukkan. Nanti kalau sempat waktunya kita coba ini di pemrograman langsung menggunakan C++-nya. Ini ilustrasinya. Ketika list masih kosong, ya, list masih kosong, berarti head-nya adalah 0. Ya, head-nya masih 0, kosong. Ketika ada data baru dimasukkan, ada data 5 dimasukkan, head-nya masuknya ada data baru, dan head-nya adalah nilainya menjadi nilai 5. Kemudian ketika ada data yang masuk baru, ini 20, nah ditambahkan dari belakang ya, ditambahkan dari belakang. Kalau tadi dari depan sini, ini dari belakang. Maka nah, ini penambahan dari belakang, ada masuk baru 20, ditambahkan. Nah, perlu ini untuk listnya itu menggunakan bantu. Nah, head-nya tadi tetap 5, kemudian data baru 20. Nah, ini ada bantu nilai di sini. Nah, ini perulangan untuk mencari nilai head-nya berapa. Nilai head-nya sampai diketemukan nilai 0, ya, maka menjadi head. Nah, ini dari belakang udah masuk 20, list atau ini 0. 0 ini berarti awal ya. Ketika ini sudah mendapatkan data adalah data baru, maka ini hasil list atau linked listnya head 5 di linkkan ke 20, ini data baru, kemudian ini nextnya 0, masih kosong. Kalau tadi ditambahkan dari depan 20, kemudian 5 kalau yang dari depan, kalau dari belakang ini 20 ini ada di belakang ini sekarang daripada headnya 5. Oke, lanjut. Kemudian ketika list ini sudah terjadi, sudah terbentuk, itu bisa dilakukan namanya penghapusan, menghapus node. Nah, untuk menghapus ini seperti mengisi data tadi, mengisi dari depan dan mengisi dari belakang. Nah, menghapus bisa menggunakan menghapus dari depan dan menghapus dari belakang. Untuk penghapusan dari depan, ini penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Jadi kalau masih ditunjuk pointer tidak boleh dihapus. Ya. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain, ya, pointer hapus yang digunakan untuk menunjukkan node yang akan dihapus. Barulah kemudian dihapus pointer, ya, menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Jadi ketika mau menghapus sebuah pointer itu harus dideklarasikan dulu pointer bantu, pointer hapus. Kalau datanya itu lagi diambil ataupun ditunjuk oleh pointer, maka nggak bisa dihapus langsung. Sebelum data terdepan dihapus, terlebih dahulu head harus menunjukkan ke node berikutnya agar list tidak terputus sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru. Jika head masih 0 maka berarti data masih kosong. Nah, ini untuk menghapus fungsinya. Jadi void hapus, dnode hapus, integer d, if in empty sama dengan kosong, ini max 0 sampai terakhir ini data masih kosong. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini void hapus.
Di sini kalau hapusnya sama dengan head, dihapus data, head sama dengan head next, delete, ya, delete hapus, hapusnya dihapus karena udah dimasukkan ke D. Kemudian else delete sama dengan D, head sama dengan 0. Ini perintah terhapus. Nah, ini contohnya. Ketika kita akan menghapus, ya, ilustrasi menghapus node, ini node-nya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk dari node A, kemudian ada B, ada C, ada D. Dan ini sudah terhubung menggunakan list, menggunakan linked list. Ketika mau menghapus A, nah, ini dihapus dari depan ya, menghapus node dari depan. Maka tadi menggunakan perintah, ya, menggunakan perintah ini. Ketika mau menghapus itu harus dicari dulu headnya mana. Nah, ketika headnya udah ketemu, baru dihapus dulu. Nah, jadi B menjadi head. Ini akan dicari dulu headnya mana, yang terakhir atau pertama setelah A ini apa nilainya akan menjadi head. Baru ini dihapus. Setelah selesai penghapusan maka B ini menjadi headnya. Agar list ke sini linknya tidak terhapus, tidak terputus. Kemudian kalau menghapus pointer dari belakang. Menghapus pointer dari belakang ini membutuhkan pointer bantu juga. Ya, pointer bantu dan hapus. Jadi ada dua pointer bantu dan hapus. Kalau dari depan tadi hanya pointer hapus ya. Nah, ini kalau dari belakang sama kayak penambahan dari belakang itu harus menggunakan pointer bantu. Pointer bantu digunakan untuk menunjukkan atau menunjuk ke nilai 0. Pointer bantu selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus, kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Ya, selanjutnya pointer hapus akan dihapus, pointer bantu akan menunjuk ke 0. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pembuatan script programnya. Void hapus belakang. Ini nanti bisa digunakan di bahasa programnya ya. Tinggal di copy aja bisa. Node hapus bantu integer sampai ini masih kosong kalau datanya memang masih kosong. Ilustrasinya seperti ini. Ketika ada data list A, B, C, D ya, A, B, C, D mau dihapus nih yang dari belakang, D ini mau dihapus. Maka perlu ini tadi hapus bantu. Ya kan, hapus bantu, hapus, ini hapus bantu menghasilkan nilai C, ini headnya ada di sini, kemudian ini udah bantu, ini udah ketemu nilainya, maka ini D bisa dihapus, sudah terhapus, maka paling belakang, data paling belakang menjadi C, ABC, hasil akhirnya ini, listnya terbentuknya ini lagi. Nah, bagaimana kalau menghapus semua list yang ada di dalam linked list tadi? Menghapus semua data, bagaimana? Caranya adalah menggunakan function clear. Function clear, tnode bantu, ini pointer bantu, pointer hapus, bantu sama dengan head, while bantu tidak sama dengan 0, maka hapus bantu. Bantu sama dengan bantu next, delete hapus, head 0. Nah, ini nanti akan terhapus semua menggunakan perulangan while. Perulangan ini. Nah, ini tadi baru menambahkan dari depan, dari belakang, kemudian menghapus dari depan, menghapus dari belakang.
Kemudian menghapus semua data yang ada di dalam list. Bagaimana cara menampilkan sebuah list? Menampilkan atau membaca isi dari linked list tadi. Untuk membaca, untuk menampilkan list, nah, ini list ditelusuri satu persatu dari awal sampai akhir node. Penelusuran ini dilakukan dengan menggunakan pointer bantu. Karena pointer head yang menjadi tanda awal tidak boleh berubah atau berganti. Jadi membaca masing-masing data dan pointer head itu tidak boleh berubah. Penelusuran dilakukan terus sampai ditemukan nilai 0, nilai kosong. Jika tidak 0, maka node bantu akan pindah ke node selanjutnya dan membaca isi data dengan menggunakan feed next sehingga dapat saling terkait. Jika head ini masih 0, berarti data masih kosong atau list masih kosong. Nah, ini menggunakan fungsi untuk penampilkan atau void tampil. T-node, ya, node-nya ini pointer bantu sama dengan head. If is empty sama dengan 0, while bantu tidak sama dengan 0, count bantu, ya, ini untuk data, bantu sama dengan bantu next, maka print n, else print f masih kosong, kalau datanya ini masih kosong, headnya masih 0. Jadi gini, ketika ini function ini dijalankan, maka dia akan melihat headnya. Bantu itu akan menghasilkan head sama dengan head. Kemudian kalau ini masih kosong, apakah masih kosong? If, ya. Nah, ini ada perulangan. Bantu, ketika bantu ini tidak sama dengan 0, maka dia akan menjumlahkan ada berapa data. Kemudian dari data yang sudah dijumlahkan, bantu ini akan dimasukkan ke data yang pertama. Bantu pertama, kalau sudah ketemu ada next, bantu next. Nah, ini ada C, next lagi ke D, bantu ternyata mendapatkan 0, ah udah selesai. Nah, itu tadi cara menampilkan daripada list. Menampilkan daripada list. Kemudian bagaimana single linked list non circular menggunakan head dan tail. Nah, kalau tadi kan menggunakan namanya pointer head dan pointer bantu. Membuat pointer bantu. Nah, kalau di sini ini kita menggunakan variabel pointer, dua variabel pointer, head dan tail. Head selalu menunjuk pada data pertama atau node pertama, sedangkan tail itu menunjuk kepada node terakhir. Jadi menggunakan head dan tail. Tail ini berarti di data terakhir, kalau head ini data pertama. Sebentar. Oke. Inisiasi dari linked list. Inisiasi untuk head dan tail. Ini menggunakan inisiasinya. Jadi T-node, pointer head dan pointer tail. Fungsi inisiasi linked list ini void list, head sama dengan 0, tail sama dengan 0. Kemudian untuk mengetahui kondisi kosong atau tidak, menggunakan if empty, integer is empty. If tail tidak sama dengan 0, return null, else return
0. Nah, return 1, kemudian else 0. Nah, kalau menggunakan penambahan ini tadi, head dan tail, ini menambahkan node dari depan. Bagaimana caranya? Menambahkan node dari depan menggunakan head dan tail. Ini void insert depan, ya. Integer, data baru, t-node baru new, t-node, baru data baru, next, sampai bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk ilustrasi penambahan node, ya, node di depan dan ya, menggunakan head dan tail. Jadi kalau sudah di ilustrasi yang pertama, ini headnya masih 0, ya, headnya 0 atau 0, tailnya juga 0. Kemudian ada masuk 5, ya, misalnya ada data 5 masuk, headnya masuk 5, ya. Headnya tadi sama dengan baru, data masuk 5, headnya, kemudian 0, ya, untuk tailnya 0. Misalnya ada data masuk lagi 20, ya. Ada data baru masuk 20, maka ini data barunya 20 ya. Untuk di-linkkan ke data headnya yang 5 tadi gimana? Nah, ini headnya, ini kan tailnya masih 0. Yang pertama, proses yang kedua, nah ini ketika headnya udah sama dengan 20, ya, data baru, head sama dengan 20, ini tailnya berubah ke sini, ini link ke 5, kemudian tailnya adalah 0. Ini data terakhir, ini jadi 5, ini jadi data terakhir, atau node terakhir. Headnya masuk di 20 ini. Jadi head menjadi 20, tailnya 5. Kalau sebelumnya itu masih head dan tail jadi satu tempat dengan angka 5. Kalau ini ada dua data, headnya 20, tailnya 5. Ini sebentar, ini sama penambahan. Nah, kemudian penambahan node dari belakang menggunakan head dan tail. Sama, kalau tadi menggunakan langsung data tanpa tail, ya, langsung pointer dari belakang. Kalau ini menggunakan head dan tail. Functionnya seperti ini, void tambah belakang, ya, integer, data baru, t-node baru, bantu, ya, baru new node, t-node baru, data baru 0 sampai data ini, data yang dimasukkan, ya, di print. Lalu ilustrasinya, ilustrasi menggunakan node, ya, menggunakan head dan tail untuk penambahan node. Yang pertama, misalnya data ini masih kosong. Jika listnya masih kosong, berarti head, tail sama dengan 0. Jadi head, tail ini masih kosong atau 0. Misalnya ada data yang masuk 5, ya, ada data baru masuk 5, maka head, ya, ada data baru masuk 5, head sama dengan 5. Head sama dengan 5, tailnya ya ini tetap di sini sama dengan 5 juga. Nah, kemudian ada penambahan, ya, ada data baru masuk, misalnya datanya 20, menggunakan nih head dan tail, ya. Maka headnya 5, tailnya tadi di sini kan ada 5 dan 0. Nah, ini ada data baru masuk 20.
Berarti di sini 0 ya. Ya. Tail-nya ini akan sama dengan baru. Terlebih dahulu tail sama dengan baru, nilainya 20 dan linknya 0 atau 0. Sehingga hasil akhirnya headnya 5, linknya 20. Ini node baru 20, tailnya 0. Jadi head di 5, tailnya di 20 atau node yang baru dari belakang ini 20. Kemudian cara menghapus node dari depan dengan metode head dan tail. Nah, penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penunjukan terlebih dahulu dengan pointer. Nah, pointer hapus pada head, kemudian dilakukan pergeseran head ke node berikutnya. Sehingga data setelah head menjadi head baru, kemudian menghapus pointernya. Jika tail masih 0, maka berarti list masih kosong. Kalau tailnya masih 0 ternyata. Nah, ini untuk menghapus dari depan atau di depan. Function yang dibuat ini hapus depan, dnet hapus integer d menggunakan ini d, variabel d untuk menampung data yang dihapus. Ilustrasinya seperti ini. Sudah ada datanya dari A, B, C, D. Ini udah ada list dengan data A, B, C. Headnya A, tailnya D. Kemudian mau dihapus dari depan. Yang dihapus ini A. Maka menggunakan variabel bantu tadi, menggunakan variabel bantu D. Nah, D ini akan mencari link selanjutnya sebelum dihapus. Nah, ini udah dapat. Link selanjutnya adalah B. Jadi head ini akan menjadi B. Baru A ini dihapus atau node A ini dihapus. Ketika node A ini dihapus, ya udah ketemu nih untuk headnya di B. Selanjutnya seperti ini. Bagaimana kalau menghapus dari belakang? Ya, penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penunjukan terlebih dahulu dengan variabel hapus pada tail. Jika tail masih 0, maka data itu masih kosong atau listnya masih kosong. Dibutuhkan pointer bantu untuk membantu penggeseran dari head ke node berikutnya sampai sebelum tail. Sehingga tail dapat menunjuk ke bantu dan bantu tersebut akan dihapus. Setelah itu hapus pointer hapus dengan menggunakan perintah dialog. Ini fungsinya atau fungsi. Jadi untuk menghapus dari belakang denote bantu pointer hapus, pointer bantu pointer hapus, integer d, if nt sama dengan 0, bantu sama dengan head. If head tidak sama dengan tail, jadi kalau tidak sama dengan tail, maka dilakukan perulangan. While bantu lebih dari next tidak sama dengan tail, bantu sama dengan bantu next. Hapus tail, tail sama dengan bantu, d sama dengan hapus data, data hapus tail, next null, else. Sampai yang data kosong. Nah, ini ilustrasinya. Ketika mau menghapus data A, B, C, D, ini adalah list. Headnya ada di A, kemudian D ini adalah tailnya ada di D. Ketika mau menghapus data D, itu membutuhkan variabel bantu. Nah, ini akan dilakukan perulangan terlebih dahulu A, B, C, ya, menghasilkan nilai
mencari pointer D atau yang dihapus. Ketika sudah ditemukan, maka baru ini dihapus. D-nya dihapus, maka hasil akhirnya ini A, B, C. Gitu. Kemudian function untuk menghapus semua elemen, menggunakan head dan tail. Ya. Ketika linked list ada head dan tail, dihapus di semua elemen. Fungsinya adalah menggunakan clear. Ya. Jadi tnode pointer bantu, pointer hapus, bantu sama dengan head. While bantu tidak sama dengan 0, maka dihapus. Bantu dia hapus sama dengan bantu sama dengan bantu next. Delete hapus. Nah, ini dihapus semua. Kemudian ini setelah berakhir head sama dengan 0, tail sama dengan 0. Itu cara menghapus linked list di head dan tail untuk semua atau clear data. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya. Nah, ini contoh soal ya, latihan untuk hari ini ya. Coba buat ilustrasi ya, penggambaran untuk menambahkan dan menghapus node ya. Jadi menghapus node di posisi tengah. Jadi yang dihapus ini posisinya tengah. Kalau tadi kan yang dihapus di depan, belakang, nah ini yang di tengah. Ini bagaimana cara menghapus. Nah, menggunakan yang single linked list hanya head aja. Dan yang kedua menggunakan single linked list dengan head dan tail. Nanti dicoba untuk membuat ilustrasinya. Untuk review aja. Oke ya, untuk pertemuan hari ini cukup dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, masih belum jelas, masih belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp dan bisa juga ditulis di komentar di website e-learning, ya, website e-learning BSI dari pertemuan 5, atau juga komentar atau diskusi di Google Classroom. Jadi kita menggunakan tiga metode. Ya, yang pertama itu di Google Classroom, website e-learning BSI. Kemudian yang ketiga kita menggunakan grup. Dan yang keempat menggunakan ini YouTube saya ini. Jadi kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan ya. Jadi saya penjelasan untuk pertemuan 5 cukup. Jika ada yang ditanyakan nanti dilanjutkan terlebih dahulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.